cuma kakak aja atau penghuni gaib ya bisa dibilang gitu. Karena kakaknya ada, orangnya nggak ada gitu. Kalau semisal ada bimtek mengenai tahapan, kalau bisa jangan mepet-mepet dong Kak. Apa yang menjadi tantangan Mbak Dea tersendiri gitu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Safa Eryapta, biasa dipanggil Dea. Sebelum mulai aku mau pantun nih buat teman-teman semua. Tuku tiwul neng Gunung Kidul, baline mampir tuku bakpia. Cakep. Tutur demokrasi memang mantap betul untuk teman pemilihku semua. Ya teman-teman, di sini aku nggak sendiri ya, pastinya mau ngapain ya aku ngobrol sendirian. Di sini aku ditemenin dong sama Kak Clara dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Mbak, kayak kita kebalik ya? Balik ya harusnya bisa dong. Iya bener, kita tukeran dulu ya. Oke, Iya. tadi sudah perkenalan sedikit ya. Sudah perkenalan Tapi sedikit. boleh perkenalan lagi ke Oke. teman pemilih semua yang kira-kira penasaran nih Mbak Dea, siapa nih wanita Iya. cantik gitu. Aduh. Ada di podcast kita. Iya. Boleh dong Mbak perkenalan Oke. dulu. Oke, sebelumnya halo teman-teman semuanya. Nama aku Dea Safa Eryapta, seperti yang udah aku bilang tadi, biasa dipanggil Dea. Dan aku juga pernah jadi KPPS 2019, PPS 2024 Pemilu dan juga Pilkada. Wah, luar biasa. Sudah banyak ini ya, ikut kegiatan KPU lah ya Betul, dulunya. Betul. Oke Mbak Dea sebelum jauh nanti ngobrol seputar dulu ikut pemilu gitu ya, kita mau ngobrolin sekarang kan nggak tahapan nih. Mbak Dea kesibukannya apa? Oke, kesibukan after pemilu ini ya Kak. Kalau untuk kesibukan after pemilu sendiri sih, aku sekarang udah bekerja juga. Tapi sebelumnya kan pernah jadi KPPS 2019 tuh, aku nyambi kuliah juga, PPS kemarin juga, karena kebetulan baru aja lulus Kak di 2023. Wah, luar biasa. Terus nyambung ke Lulus Pilkada juga. 2023. Itu kan masih pemilu tuh Kak. Terus habis itu, Dulu ikut jadi KPPS ketika masih kuliah? kalau KPPS ya kuliah. Wah, luar biasa. Terus PPS pemilu juga masih kuliah. Itu kuliahnya udah hampir lulus tuh. Lulusnya kan Agustus waktu itu Kak aku. Wisudanya kan Agustus. Nah, itu masih rangkaian pemilu juga tuh, hektik-hektiknya tuh. Wah, kuliah jadi KPPS di Kota Baru ya berarti Iya. ya. Lulusnya cum laude. Cum laude. Luar biasa loh. Wah, boleh kasih aplaus, luar biasa. Waktu itu nggak mengganggu ya? Enggak Kan sih. padat banget ya? Kebetulan emang anaknya suka padat, Mbak. Kalau misalnya enggak ada kegiatan gitu malah mikir overthinking ya. Jadi mending kegiatan Anak aja. Gen Z ya teman-teman. Jadi emang biasanya kalau nggak berkegiatan malah dia FOMO, pengen apa. Betul. Jadi menyibukkan diri hal-hal yang positif dan juga pengembangan diri aja sih, Kak. Oke. Terus kok bisa nih terjunnya dulu KPPS dulu lah ya, nanti baru bahas PPS-nya. Nah dulu awalnya gimana? Apakah sudah ada bayangan sebelumnya KPPS tuh gini-gini gitu-gitu? Atau memang waktu itu disuruh atau diperintah oleh siapa gitu? Gimana nih kok bisa terjun ke KPPS gitu? Oke, jadi kalau awalnya KPPS ya Kak, jadi kan awal KPPS itu memang baru-baru banget mau nyoblos, akunya juga di usia legal juga kan, baru saat itu juga. Dan kayak ngerasa, kayaknya kalau nyoblos aja kurang menantang nih gitu. Dan juga ada info nih dari Pak RT setempat kan, kalau semisal ini buka KPPS nih yang buat panitia untuk di penyelenggaraan TPS-nya gitu kan. Terus kayak iseng-iseng, coba deh daftar deh gitu. Ternyata keterima Kak langsung. Habis itu tuh padahal awal banget kan, tapi ditempatin jadi KPPS 4 yang bener-bener nerima orang datang gitu, yang hektik lah di depan. Iya. Terus kayak tantangan baru nih, suka nih gitu. Iya, anaknya memang suka ini ya, mulet ya, suka tantangan, suka yang rumit-rumit, betul. Semakin sulit saya lakukan gitu ya. Semakin sulit semakin menantang. Tuh, udah cantik tuh, pinter lagi. Terus tadi di KPPS 4 ya? Iya, KPPS itu, 4. 2019. Udah nggak COVID ya? Atau belum COVID? Belum COVID waktu itu. Belum COVID. Waktu itu belum sehektik itu sih COVID-nya, masih tapi udah awal. mulai lah Sudah ya? mulai. Oh, terus habis itu
di KPPS 4 seharian tuh berarti ya? Kerjanya Seharian ya? waktu itu tuh datang jam 7 pagi, pulangnya jam 8 pagi. Satu harian. Wah, luar biasa. Jam 7 sampai jam 8 pagi. 8 pagi. Itu benar-benar harus selesai gitu Harus ya? selesai waktu itu. Oke, iya. Kalau pemilu memang seperti itu Iya, ya. betul. Karena ada 5 surat suara gitu ya yang harus dihitung dan harus diserahkan ke tingkatan berikutnya gitu ya. Sempet ngedrop nggak? Atau, aduh aku nyesel nih jadi KPPS. Enggak, Kayak gitu. kebetulan kalau aku tuh emang tipenya misal belum capek itu malah susah istirahatnya. Jadi mending capek sekalian habis itu istirahat kayak gitu. Ya itulah, anak muda ya. Beda sama saya ya teman pemilih. Kalau saya mending tidur di rumah. Jompo dikit ya. Jumbo, betul. Ya begitu, beda. Memang anak muda tuh harus selalu semangat gitu ya. Apalagi dalam ikut pesta demokrasi 5 tahunan. Oke, tadi jadi KPPS 2019. Terus habis itu lulus kuliah. Belum, sebelum belum. lulus itu masuk PPS pemilu. Oh, masuk PPS dulu. Berarti masih kuliah juga? Masih kuliah juga. Wah, luar biasa. Masih kuliah juga jadi PPS. Nah, ceritanya dari KPPS terus bisa jadi Naik ke PPS. PPS ya. Oke, karena waktu itu kan ngerasa kalau PPS kurang ya tantangannya dan sehari kurang. doang kan. Jadi aku Oke. kayak pengen pengalaman yang lebih lagi di mana aku bisa kayak setiap bulan kan itu kerjanya Kak. Kayak setiap bulan ada tahapan apa, ikut terjun, tahapan apa, ikut terjun, dan aku juga tipenya pengen lebih mengenal lingkungan lagi, lingkungan sekitarku terutama. Karena kan kalau di kota baru sendiri ya Kak, itu kan banyak gedung-gedung nih, banyak gedung-gedung, bahkan masyarakatnya pun hanya ngumpul di beberapa titik aja. Kayak contoh RW 1 itu dikit banget orangnya. Banyakan gedung-gedung dan yang titip kakak di sana. Iya, Tapi kalau di RW 5, RW saya sendiri itu kebanyakan rumah-rumah warga yang emang berpenghuni gitu. Dan itu tuh kayak menarik aja buat aku. Kayak kenapa sih gitu. Pengen aja lebih lanjut lagi. Kayak kira-kira orang ini kemana sih? Atau itu rumah-rumah kayak gitu terus siapa yang menjaga, siapa yang punya, atau kok bisa sih kayak kantor dititipin kakak tuh gimana ceritanya, itu kan jadi lebih mengulik lagi ya Kak. Kayak gitu. Betul. Oke, PPS di kota baru tadi ya, emang Iya, itu di kota wilayah baru. perkotaan ya. Betul, gitu. betul. Di sana memang banyak pusat pemerintahan juga gitu ya, ada pemerintahan, ada perkantoran gitu ya di sana. Oke, jadi PPS, terus habis itu masih kuliah juga. Masih Dulu kuliah. kuliahnya di bidang Di bidang visipol. Oh, visipol. Ya, Jadi visipol. udah ada sangkutannya lah ya Sudah itu ada ya. sangkutannya. Visipol jurusan Sosiologi. Sosiologi. Angkatan tahun 2019. Boleh teman-temannya Dea ya nanti komen loh. Kalau misalkan seangkatan, halo Dea gitu, boleh sapa-sapa Dea ya gitu. Oke, 2019 kuliah gitu di sosiologi gitu. Nah, sosiologi kan belajarnya nggak melulu tentang politik ya, tapi ada juga gitu ya. Ada juga. Emang sudah tertarik? Memang sudah tertarik karena sosiologi kan sebenarnya perpaduan ya Kak, antara dia sosialnya ada, dia politiknya ada, kemasyarakatannya ada. Nah di situ tuh kayak bener-bener mengasah banget, dan aku diasah banget untuk gimana caranya ngobrol sama orang, gimana caranya untuk bertanya, gimana memulai obrolan. Kadang kan orang kalau ngobrol gitu tuh kadang nggak terlalu excited, ada ya kayak gitu. Benar. Dan itu tuh diajarin juga Kak di situ gimana untuk menggali orang lebih dalam lagi, atau makna dibalik. Karena kan kalau politik lebih ke makna dibalik ya Kak. Kayak terlihatnya seperti apa, padahal di belakangnya seperti apa gitu kan. Itu sih, itu juga tertarik juga Kak jadinya ke situ, ke bidang politik juga kan. Kebetulan kalau PPS pemilu kan juga politik, demokrasi juga. Jadi aku lebih tertarik karena ingin masuk menyelam lebih dalam lagi. Gimana sih kira-kira kalau kemasyarakatannya, implementasinya langsung ke masyarakat kayak gitu. Di UGM ya, di Visipol Sosiologi di UGM. Berarti anaknya Mas Ari Sujito. Iya, betul ya. Oke, nanti kalau Mas Ari nonton boleh disapa loh itu. Halo Mas Ari gitu ya, Pak Ari. Ya. Oke, Mbak Dea, tadi udah cerita tentang PPS gitu ya, sedikit cerita tentang PPS, balik lagi ke PPS.
mungkin banyak teman pemilih yang belum tahu nih PPS. Dari tadi kan kita nyebut ya PPS. Nah, boleh dong Mbak di-share apa sih yang dikerjain gitu? Apa sih PPS itu gitu? Boleh di-share ke teman pemilih? Oke, baik. Sebelumnya kalau PPS itu ya Mbak, kan tugasnya lebih ke wilayah. Kebetulan kalau PPS saya sendiri kan Kelurahan Kota Baru. Jadi bener-bener detail di Kelurahan Kota Barunya kayak gitu. Nah terus untuk petugasannya sendiri dia kayak membentuk KPPS, membentuk Pantarlik, karena kan tahapannya masing-masing nih Kak. Nah kalau semisal awal-awal kan kita ada pemutakhiran data. Nah di pemutakhiran data itu kita harus merekrut Pantarlik yang jumlahnya sesuai dengan TPS yang kita ampu. Kalau waktu itu pemilu itu ada 9 TPS. Jadi kita harus merekrut 9 orang juga Pantarlik kayak gitu. Kalau di KPPS juga satu TPS kan 7 orang nih. Jadi dikalikan lagi Kak, kali 7 kayak gitu. Kali 7 dikali 9 kan. 9 TPS kan karenanya gitu sih. Kalau secara keseluruhan kurang lebih itu Kak. Dan untuk tahapan-tahapan lain menyesuaikan dari tahapan KPU-nya gitu. Jadi PPS tuh ada 3 anggota lah ya Betul, gitu ya. 3 anggota. Jadi teman pemilih yang belum tahu, PPS itu ada 3 anggota gitu ya, menghandle petugasannya masing-masing. Betul, gitu dengan ya. divisi masing-masing divisi juga. masing-masing. Tadi Mbak Dea menyebutkan di divisi Sosialisasi. Nah, itu ngapain Mbak? Oke. Yang dari divisi sosialisasi Yang dari dulu divisi ya? sosialisasi. Oke. Kalau dari divisi sosialisasi sendiri itu kita yang bertugas untuk ke partisipasi masyarakatnya Kak. Jadi kita yang sosialisasiin tentang tahapan pemilu atau tentang sekarang nih sedang tahapan apa sih, atau ketika nantinya memang dibutuhkan KPPS atau Pantarlik itu kita juga harus sosialisasi juga ke warga sekitar biar warganya juga aware dan kayak oh ternyata sekarang bukaan nih. Terus habis itu akhirnya tertarik untuk mendaftar. Kan kadang kita juga semisal ada warga yang hendak bertanya, boleh langsung ke Pak RT RW atau kami meninggalkan kontak person. Dan biasanya Kak, kalau misalnya kami sosialisasi di masyarakat, itu tuh meninggalkan poster. Jadi habis kita sosialisasi, kita nanti izin nempel poster di wilayah yang sekiranya sering lalu lalang masyarakat atau di tempat pertemuan biasanya kayak gitu. Kita nempelin poster dengan kontak person kami bertiga gitu. Jadi misal ada warga yang aduh aku lebih kenal sama yang si A gitu, PPS A ya boleh saling menghubungi gitu. Jadi nanti kita kerjasamanya di situ Kak. Karena kan memang wilayah Kota Baru ini wilayah yang nggak jarang penduduk ya. Jadi kita meninggalkan jejak yang kira-kira orang itu lewat baca dan kayak oh aku tertarik atau oh ternyata sekarang tahapannya ini nih, aku perlu nih gitu. Mereka yang kontak ke kita gitu. Menarik ya tadi meninggalkan poster gitu ya. Betul. Di setiap tempat sosialisasi yang pernah dilakukan gitu. Itu ide siapa Mbak Dea? Kalau ide sih bareng-bareng Kak. Ide bareng-bareng. Tapi kan kebetulan karena kita juga melihat nih kalau Kota Baru kayaknya nggak bisa kalau kita cuma gerak di bagian sosialisasi atau cuma gerak langsung turun di masyarakat, karena kan banyak juga yang mereka itu enggak enggak ada di tempat. Jadi betul. Jadi waktu itu sempat ngide juga kayak gimana kalau kita buat sosmed. Selain poster kita juga buat sosmed. Kita juga bergerak di sosmed Kak. Dan kebetulan jadi bikin akun Instagram gitu betul. ya. Kita juga share ke grup warga-warga biar pada aware juga kan. Karena kadang ada yang nggak di situ tapi masuk grup warga, mereka juga bisa lihat tahapannya sekarang sampai mana dan kira-kira PPS yang bertugas itu siapa aja kayak gitu. PPS tadi ada 3 ya, ada ketuanya juga ya berarti ya? Ada ketuanya juga. Oke, kalau ketua itu tugasnya di bidang lain ya? Divisi lain. Divisi lain ya, Iya. Oke. Tadi Mbak Dea khusus di sosialisasi gitu ya. Oke, Mbak Dea tadi terus Kota Baru kan sudah dijelaskan Mbak Dea tadi. Tempatnya banyak kan domisilinya nggak di situ gitu. Itu tentu ada tantangan tersendiri gitu ya buat Mbak Dea melakukan sosialisasi di situ. Nah, tantangannya apa Mbak ketika kita kan harus di target ya, pemilih harus aware gitu ya sama hak pilihnya, harus menggunakan hak pilihnya juga gitu. Nah, apa yang menjadi tantangan Mbak Dea tersendiri gitu? Oke, kalau tantangan sebenarnya apa ya Kak? Karena tempatnya kan yang kecil, tempatnya kecil Kak sebenarnya. Tapi memang wilayahnya itu susah dijangkau manusia, kayak manusianya jarang gitu ya. Terus tantangan memang banyak bangunan tapi ternyata tidak tinggal di situ. Penghuninya betul. Cuma kakak aja atau penghuni gaib ya bisa dibilang gitu. Karena kakaknya ada, orangnya nggak ada gitu.
Nah jadinya untuk tantangan tersendiri itu sih Kak, susahnya buat kita ketika mau cari pantarlih, cari KPPS gitu susah. Karena misal harus perwakilan dari RW, karena kadang kita nyari yang perwakilan RW agar orang ini lebih mengenal wilayahnya Kak. Karena kalau misal itu ketugasan di RW 1 tapi kita ngambil RW 5, takutnya warga sekitar nggak kenal ini siapa gitu kan, atau kayak dia lebih nggak kenal sama wilayahnya dia gitu. Nah tapi karena terkendala itu tadi, kayak jadi kita mau nggak mau kan muter otak ya Kak, aduh gimana nih kok misalnya tidak terpenuhi tapi harus misalnya harus 9 nih Kak, tapi tidak terpenuhi semua, atau misalnya yang di TPS 1 tuh nggak ada, jadi mau nggak mau kita mengadakan jemput bola. Jemput bola ini kita nanti ke RW atau ke RT setempat yang sekiranya ada nggak masyarakat yang potensial untuk kita jadikan pantarlih atau KPPS. Gitu. Jadi rekomendasi langsung dari Pak RT atau Pak RW-nya kayak gitu. Nanti semisal Pak RT Pak RW-nya sudah merekomendasikan, barulah mereka mendaftarkan kepada kita. Atau kadang kita langsung misalnya nih Kak, mentok-mentoknya nggak ada. Kayak oh mentok nih cuma 6 orang ternyata kurang 1. Nah, biasanya ada beberapa TPS itu yang berlebih. Jadi kadang ada KPPS yang dia daftar 10 orang, 11 orang. Itu nanti ada yang misal dia memang memenuhi kriteria. Dan apa ya Kak, kita juga seret nih sama ini orang nih, kayak sudah paham betul ini ngerti wilayah ini kayak gitu. Berpengalaman juga, biasanya kita geser dia Kak. Untuk memenuhi kuota dari TPS yang belum terpenuhi kayak gitu. Berarti memang tantangannya lebih ke mencari orang ya. Betul. Untuk menjadi pantarlih dan KPPS gitu ya. Pantarlih itu yang tugasnya melakukan pencocokan pemutakhiran data, data pemilih, KPPS-nya yang langsung di ke TPS ya. Iya. Yang tantangan mencari orang nih. Nah, kalau tantangan dalam sosialisasi sendiri apa nih? Apakah pernah dimaki-maki masyarakat atau aduh siapa nih nggak penting gitu-gitu, pernah nggak kira-kira? Untungnya enggak Kak. Jadi Untungnya kalau enggak. kalau sosialisasi ini karena untungnya juga kita bertiga ini dikenal masyarakat. Sudah memang dikenal masyarakat. Ini ya, orang di Kota Baru ya, asli Kota Baru Betul, semua. iya. Jadi ketika kita mau sosialisasi pun pendekatannya lebih mudah karena oh iya tahu ini siapa, Sudah tahu ini kenal siapa. ya. Betul. Jadi ketika menyampaikan sesuatu pun diterima dengan baik. Karena ya gimana ya Kak, kalau misal kita sebagai penyelenggara pemilu tapi tidak mendapat dukungan yang baik juga tidak bisa terlaksana kan Kak pemilunya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya kerjasamanya dari masyarakat baik, partisipasi dari masyarakat juga baik juga kepada kita, antusiasmenya ada. Ada Gitu. juga. Iya. Antusiasmenya kayak apa? Misalkan kayak Mbak ternyata menarik ikut kegiatan pemilu atau gimana nih? Kalau antusiasmenya sendiri sih lebih bisa dilihat ke ini Kak. Kita kan ada bagian data di pemilih tambahan. Iya, pemilih tambahan. Mereka tuh aware Kak, kayak Mbak saudaraku tuh belum masuk, padahal dia tuh KTP sini. Malah justru dia yang aktif Dia yang aktif Kak. Jadi ketika kita sosialisasi, mereka yang memberikan info. Langsung biasanya langsung saya kayak, oh boleh Pak, saya minta nomor WhatsApp-nya Bapak atau nomor WhatsApp yang bersangkutan untuk lebih Kak, ngurusnya tuh lebih gampang lah langsung kepada orang yang bersangkutan kayak gitu. Itu sih Kak banyak yang terjadi. Antusiasmenya aku lihat wow, kayak gitu sih. Justru malah mereka sadar betul, Gitu. aware sendiri. Itu berarti sosialisasinya berhasil. Wah, luar biasa. Tadi memang sudah asli di Kota Baru gitu ya. Tapi tentu ada tantangan-tantangan tersendiri dan menurut Mbak Dea mungkin yang harus ditingkatkan seperti apa gitu. Apakah harus menjangkau lebih masyarakat di beda elemen atau bagaimana? Kalau untuk tantangan-tantangan sendiri ya Kak, itu tadi sih. Mungkin memang meskipun kita udah bergerak di sosmed, bergerak di WA, bergerak di sosialisasi sekitar gitu kan. Cuma saya merasanya kayak kurang aja gitu. Karena ternyata nggak semua elemen masyarakat tuh terjangkau. Masih ada yang Betul, belum masih ada yang. Karena kadang misal teman-teman disabilitas atau teman-teman yang dari gereja terutama itu kan kurang terjangkau ya Kak. Nah, dengan adanya itu tuh kita juga mengadakan Kak dengan gereja, kita datengin ke gereja, kita sosialisasi di gereja. Terus SMA juga kurang terjangkau, kita datengin SMA, kita sosialisasi di SMA. Militan gitu. Ya ternyata ya, loyalitas tanpa batas gitu ya. Betul. Perlu kita apresiasi loh ini Mbak Dea, luar biasa.
bersama PPS lainnya ya Betul, tentunya ya. betul. Memang masih muda-muda ya PPS yang di Kota Baru itu. Saya sih paling muda. Oh paling muda Mbak Dea. Yang lainnya bapak-bapak atau Mbak-mbak sama bapak-bapak. oh mbak-mbak sama bapak-bapak. Tapi mereka juga semangat semua. Juga semangat semua, iya. Oke, dan ya alhamdulillah bisa selesai sampai di akhir tahapan pemilu ya kemarin ya, sehat walafiat. Oke, Mbak, ini pertanyaan lagi apa nih? Bentar. Oke, suka dukanya waktu menyelenggarakan. Tentunya kan padat ya kemarin ya tahapan pemilu ya, beda sama pilkada mungkin agak nggak sedih, ya tetap padat juga tentunya, tapi banyak kegiatan di pemilu gitu. Nah, suka dukanya, apakah keluarga, pacar udah punya? Belum punya. Ya nanti bisa boleh komen teman pemilih yang kira-kira ini tertarik, Tapi boleh komen. Sedang tidak membuka hati. Oh, sedang tidak membuka hati. Mungkin kemarin habis tersakiti gitu ya. Semoga ya ini. Yang menyakiti Mbak Dea, semoga ya hidupnya nyesel kamu loh. Oke, Mbak Dea tadi suka dukanya. Apakah keluarga sempat protes kok anakku balimbengi terus gitu ya? Apakah ada protes dari orang tua atau dari keluarga gitu? Oke, ini suka dukanya ya Kak. Oke, ini berarti ini masuk sukanya juga ya Kak. Nah, alhamdulillahnya keluarga tuh support banget. Nggak ada yang kayak pulang malam atau apa, enggak. Jadi kalau semisal memang pulang malamnya ini ada tujuan positif atau pulang malamnya ini memang apa ya, untuk pengembangan diri lah atau untuk mengembangkan wilayah atau untuk petugasan sesuatu, itu nggak apa-apa banget kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya support dari orang tua, dari aku sendiri juga suka berkegiatan kayak gitu sih. Terus habis itu kalau semisal dukanya ini Kak, kita kan wilayahnya kecil nih. Wilayahnya kecil, terus TPS-nya juga sedikit, jadi sering kayak diremehkan kayak Allah cuma kecil doang, pasti gampang, Allah pasti kayak gitu-gitu Kak. Padahal kan tantangan kita tuh juga ada sendiri. Iya, betul. Kayak misal warganya tadi susah ditemuin, gitu, atau ada ini Kak, ada sedikit pengalaman menarik ya. Jadi waktu itu pernah sempet coklit di salah satu RW di TPS, salah satu TPS kan gitu, menemani pantarleh coklit. Kan rumahnya besar-besar nih Kak, dan kadang ada belnya, kadang enggak gitu kan. Kita udah assalamualaikum gitu, assalamualaikum, permisi. Udah menyapa-nyapa lah ya. Sudah menyapa, sudah. Tidak ada jawaban dari manusia, tapi gonggongan anjing Kak. Tapi nggak sempet digigit ya? Nggak sempet dong, di dalam pagar. Iya. Kayak gitu. Iyalah, langsung aduh kok disapa sama siapa nih gitu. Yang menyapa balik malah justru ini ya, hewan peliharaannya ya. Betul. Nah karena itu juga, tapi akhirnya yang keluar pun juga bukan pemilik rumah, tapi yang menjaga rumah. Jadi tidak sempat bertemu sama pemilik rumahnya, seperti itu. Oh, sama sukanya satu lagi nih Kak, waktu itu sempat nemenin juga salah satu pantarleh coklit di Raminten, dan langsung ketemu sama tokoh kebudayaan Raminten langsung. Oh, yang punya Raminten. Iya, betul. Yang almarhum ya. Betul. Waktu itu sempat bertemu juga. Oke, luar biasa. Pengalamannya justru malah banyak ya. Betul. PPS gitu. Nah, tadi kan sempat nemenin pantarleh itu. Itu mereka semua welcome atau ada yang dikira mungkin petugas apa gitu ya? Kadang kan ada tuh yang dikira pinjol atau apa gitu. Pernah nggak disangka seperti itu? Kalau disangka sih enggak sih Kak, karena kan kebetulan pantarleh itu langsung pakai apa namanya, atribut ya. Memang diharuskan pakai atribut. Jadi ketika orang itu melihat pantarleh atau ketika orang itu membukakan pintu, mereka tidak dikira menarik sumbangan atau apa, enggak Kak, langsung welcome ya. Langsung ini buat pemilu, ini kayak gitu. Dan sebelumnya pun kita selalu aware kepada pantarleh itu untuk selalu perkenalan. Ini sih saya dari mana, petugasannya apa gitu. Jadi enggak nyelonong masuk langsung Pak minta KTP, enggak gitu ya. Jadi ada tata keramanya sendiri dalam bertamu dan memperkenalkan diri. Dia siapa dan tujuannya apa gitu sih Kak. Berarti udah dilatih duluan ya pantarlehnya. PPS-nya tentu juga sudah dilatih ya? Betul. Sudah di BIMTEK gitu ya? Oleh KPU Kota berarti ya? KPU Kota Yogyakarta. Nah, BIMTEK apa aja yang pernah bimbingan teknis apa aja yang pernah didapat gitu? Kalau bimbingan teknis,
tentunya banyak ya Kak, sesuai tahapan. Ketika tahapan pemutakhiran data, kita di BIMTEK pemutakhiran data. Ketika tahapannya sedang coklit atau mendekati coklit, kita di BIMTEK juga. Gimana sih caranya Pantarleh itu harus seperti apa, beratribut seperti apa. Kita juga di BIMTEK itu Kak, sesuai dengan PPS-nya juga ikut di betul, BIMTEK. sesuai dengan tahapan yang sedang terjadi. Jadi ketika dari KPU itu tadi memberikan BIMTEK kepada kita, kemudian kita kan juga meresap ya Kak, kemudian bagaimana bahasa yang gampang agar bisa dipahami oleh Pantarleh ini tadi, dan kita baru menyalurkannya kepada Pantarleh ini tadi, harus apa dan tata keramanya seperti apa, kayak gitu sih Kak. Kalau dari divisi sosialisasi, nah itu pernah ada BIMTEK pelatihan atau kegiatan apa yang bareng KPU Kota Jogja? Kalau yang bareng KPU Kota Jogja itu kebetulan yang langsung sosialisasi di SMA Bobkri 1. Oh iya. Itu sama Dekat KPU sini ya? juga. Iya, SMA dekat Bobkri sini 1, sama ya. KPU juga itu di situ. Kita sosialisasi bareng-bareng, ngumpulin anak-anak SMA. Karena kan anak-anak SMA yang di atas 17 ya Kak pastinya, yang di atas 17 Pemilih tahun. pemula ya. Betul. Ketika memang dia dari luar kota dan tidak bisa kembali, ya kami sarankan untuk pindah memilih pindah memilih di sini, dan kan kita proses segera juga kayak gitu sih Kak. Terus yang sama KPU juga tuh waktu itu proses pemindahan pemilih untuk yang setelah rumah sakit. Oh, rumah sakit Iya, juga. rumah sakit Iya. juga yang di BTS Dayakum. Ya. Itu di situ juga, di situ juga sama KPU juga proses pemindahan itu. Oke. Berarti memang banyak ya kegiatan yang dilakukan oleh PPS gitu ya, apalagi pelatihan yang dikasih oleh KPU Kota Yogyakarta. Oke, tadi sudah pemindahan pemilih, sosialisasi berbagai macam gitu ya. Nah, terus kalau Mbak Dea sendiri nih, apa yang membuat Mbak Dea mau mengikuti semuanya gitu ya, walaupun itu sibuk sekali ya gitu. Apakah memang seneng ya? Seneng itu ya, apalagi sosialisasi ya. Apalagi Mbak Dea ini kayaknya ekstrovert ya. Betul banget. Jadi memang dia kayaknya tersampaikan ya gitu ya. Energinya tersalurkan. Betul. Energinya tersalurkan, kemampuannya juga bisa diasah ya melalui PPS gitu. Oke, jadi tadi sudah di-share semuanya ya tentang ketugasan PPS dan lain-lain. Nah, Mbak Dea, mungkin tadi ya menyelesaikan pemilu dan pilkada gitu. Mbak Dea merasa ada perbedaan atau ada tantangan tersendiri gitu ya untuk pemilu sama pilkada. Untuk pemilu dan pilkada. Kalau untuk pemilu sama pilkada sih pastinya ya Kak, karena kan kalau pemilu ini tahapannya lebih panjang, dan kita juga lebih merekrut Pantarlih, KPPS-nya juga lebih banyak gitu kan Kak. Jadi waktu pemilu ini tantangannya benar-benar ada banget, apalagi dari saya sendiri juga dapat tekanan karena kan waktu itu skripsi juga ya Kak. Jadi pas skripsi, terus mulai skripsi, terus juga mau wisuda. Jadi tekanan banget sih Kak, apalagi padat banget kan si pemilu ini tadi. Nah, terus setelah itu kita ke pilkada ngerasa lebih santai aja karena kan pemilu ini kita ngurusinnya juga 5 kotak suara ya Kak. 5 kotak suara untuk 9 TPS, sama 1 lokasi khusus. Kita ada lokasi khusus juga di UKDW. Oh, KDW. Kenapa jadi TPS lokasi khusus? Karena kalau pemilihnya dijadiin satu dari UKDW itu dijadiin satu, itu udah bisa langsung jadi 1 TPS Kak. Jadi ada lokasi khusus sendiri, tapi kebetulan lokasi khusus ini yang menghandle langsung KPU Kota. Kayak gitu. Jadi kita coba kebagian di 9 TPS ini, tapi juga ikut menghandle di lokasi khusus pada saat hari H, kayak gitu. Gitu. Dan kalau di pilkada itu saya ngerasanya lebih santai aja, karena kan kita dikecilin tuh Kak TPS-nya, jadi cuma 5 TPS aja, dengan 1 kotak suara aja. Jadi merasa lebih habis pemilu nih, terus pilkada ya agak bisa bernafas lah ya Kak. Apalagi waktu itu skripsi juga. Yang waktu pemilu skripsi. Pilkada udah enggak. Karena kan kemarin langsung ya habis jadi PPS pemilu terus langsung ke pilkada. PPS pilkada gitu ya. Nah, itu sempat ada jeda atau? Sempat ada jeda Kak, sekitar 1 bulan apa ya? 1 bulan. Iya. Wisuda di Agustus. Iya, wisuda di Agustus, pemilu kemarin. Jadi waktu aku selesai wisuda itu bertepatan habis itu tuh langsung penyelenggaraan dan juga perhitungan. Jadi alhamdulillahnya nggak yang crowded banget kan, nggak yang maksudnya masih ada spare waktu buat mikirin ini, mikirin betul. Masih ada jeda waktu. Masih ada betul. Jadi emang sengaja ngebut di Agustus, kalau bisa Agustus lah udah selesai ini lah kayak gitu. Wah. Untungnya dosennya baik ya. Banyak revisi nggak?
Alhamdulillah enggak, terima kasih Pak Derajat. Derajat Pak ya, Derajat terima yang kasih, betul. Oke, jadi memang aktif juga di PPS, skripsi juga, terus, nah nih Mbak Dea dengan semua kegiatan itu apa harapannya nanti? Mungkin pengen ikut pemilu lagi atau mungkin jadi praktisi yang bergerak di bidang kepemiluan atau gimana? Oke, kalau untuk kedepannya lagi ya Kak, kalau untuk gimana sih kira-kira? Nah kebetulan kalau dari aku sendiri, misal ada kesempatan yang datang lagi ke aku mau daftar lagi sih Kak. Oh, Gitu. daftar jadi, lagi. Jadi PPK mungkin ya? Oh, PPK naik tingkat ya? Iya, atau PPK. menggeser komisioner juga boleh. Oh, luar biasa. Boleh, nanti bisa. Oke, gitu. Jadi komisioner juga pengen ya, mungkin suatu saat gitu ya, Iya. kalau memang umurnya juga sudah memenuhi bisa gitu. Oke, Mbak Dea boleh dong kasih motivasi ke teman pemilih semua gitu ya, yang mungkin pengen ikut berperan gitu ya dalam pesta demokrasi gitu. Boleh dong kasih sedikit. Oke teman-teman semua, kalau semisal kalian mau nih praktek lebih lanjut tentang demokrasi itu seperti apa sih, atau praktek langsung implementasi kalian terhadap politik itu langsung ke masyarakat, gimana sih kira-kira menghadapinya? Kan kadang teori sama apa yang langsung dipraktekkan kadang beda ya Kak. Kadang teori itu terkesan kayak jelimet banget sih. Tapi begitu kita praktek, oh ternyata nggak sejelimet itu kok, dan lebih adaptif. Karena kan masyarakat dan juga kita bisa lebih dekat, dan kita juga bisa lebih tahu apa sih kira-kira solusi yang tepat yang bisa kita berikan kepada masyarakat di sekitar kita. Karena kalau masyarakat di sekitar kita dan masyarakat di tempat lain mungkin berbeda ya Kak, dengan cara karakteristiknya atau penyelesaian masalahnya gitu kan. Kayak gitu sih. Dan juga teman-teman kalau semisal mau lebih lanjut berpartisipasi dalam demokrasi dan juga lebih lanjut berpartisipasi dalam pemilihan calon pemimpin, bisa langsung aja daftar jadi KPPS, PPS, PPK, atau langsung komisioner juga boleh. Oke. Luar biasa. Komisioner juga boleh ya tadi ya. Mungkin Mbak Dea nanti ya suatu saat mungkin nanti bisa aja gitu, apalagi atau menjadi staf di KPU gitu juga bisa boleh gitu banget. ya. Ketika nanti sudah mungkin sudah siap atau sudah ada bukaan CPNS mungkin, nah itu bisa. Pokoknya yang di bidang politik gitu ya. Betul. Oke, Mbak Dea, boleh dong kasih saran atau kritik gitu ya buat KPU selama kemarin kan PPS menjadi garda terdepan gitu ya di depan masyarakat langsung menghadapi di lapangan. Boleh dong kasih saran untuk KPU dalam meningkatkan kinerjanya. Oke, baik. Kalau untuk saran aku atau saya dari selaku PPS Kelurahan Kota Baru, mungkin kalau semisal ada BIMTEK mengenai tahapan, kalau bisa jangan mepet-mepet dong Kak. Rasanya mendadak gitu ya. Betul, rasanya habis dikasih BIMTEK tiba-tiba harus suruh nyalurin. Aduh gimana nih, belum nyerap, tapi udah disuruh nyalurin gitu kan. Karena dari BIMTEK yang dikasih KPU pun kita perlu merangkum lagi, perlu menyederhanakan lagi lah bahasanya agar bisa diterima sama masyarakat sekitar, sama KPPS, sama Pantarli. Karena kan nggak lucu ya Kak, ketika masyarakat tanya kita jawabnya bahasa hukum gitu kan, kayak ngangong-ngangong nanti ya kan, karena nggak semua masyarakat itu bisa memahami bahasa hukum atau bahasa politik yang disampaikan dari KPU langsung kepada kami gitu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ya, mungkin karena memang pemilu itu kegiatannya padat ya, jadi mungkin kita harus segera cepat-cepat gitu sesuai jadwal. Oke, luar biasa Mbak Dea. Mbak Dea nanti bisa ya pokoknya datang ke sini lagi kalau kita undang lagi. Bisa. Langsung calling-calling aja. Langsung calling-calling loh, sudah siap sedia. Oke Mbak Dea, terima kasih. Karena waktu kita harus podcast ini harus selesai, harus kita akhiri. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti Mbak Dea kedepannya bisa lancar semua ya kegiatan dan oke teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast Tutur Demokrasi. Jangan lupa like, share, and comment semua kanal sosial media maupun YouTube KPU DIY. Saya Clara pamit undur diri. Tutur Demokrasi istimewa.